Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini 18 Maret 2025, hari ke-37 dari agenda kita doa dan puasa 40 hari Gereja Kemah Injil Indonesia. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu keluarga yang berdoa. Nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ada dua bagian. Yang pertama yaitu Wahyu 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kemudian Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kristus ingin masuk dalam setiap keluarga kita. Itu nyata di mana ia sendiri berdiri di depan pintu. Berdiri di depan pintu kehidupan keluarga kita dan mengetuk. Dia ingin kita sendiri yang membuka pintu dan menyambut dia masuk, kemudian menjadi nyata dalam kehidupan keluarga kita. Saat kita membuka pintu dan mengundang dia masuk dalam kehidupan keluarga kita, segala ruang kehidupan kita yang tidak bersih dibersihkannya, dipulihkannya, bahkan dia mengampuni segala dosa kita sehingga kita akan mengalami sukacita, harapan, kedamaian, dan akan mendatangkan berkat bagi keluarga kita. Tuhan memanggil suami dan istri untuk berdoa. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan suami supaya hidup bijaksana bersama istrinya, supaya doanya tidak terhalang. Kita bisa baca itu dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Berbagai alasan menyebabkan suami dan istri tidak berdoa. Contohnya, karena ada dosa kesombongan, kepahitan, putus asa, dan lain-lain. Banyak hal membuat suami tidak dapat berdoa dengan istrinya. Sementara suami adalah kepala istri. Itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 23. Suami adalah pemimpin rohani. Berikut adalah cara-cara praktis supaya suami dan istri dapat berdoa. Yang pertama, rendahkanlah dirimu. Akar dari tidak berdoa adalah kesombongan. Seperti firman Tuhan katakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Langkah yang kedua, ajaklah pasangan Anda untuk mulai berdoa bersama. Berkomitmenlah untuk berdoa setiap hari, semaksimal mungkin. Lalu yang berikut, mulailah berdoa. Pilihlah waktu yang terbaik. Hal yang pertama di pagi hari itu yang terbaik, atau dapat juga dilakukan sebelum tidur. Dilakukan dengan singkat, bergantian dalam berdoa. Hal yang keempat, saat Anda berdoa, berdoalah dengan sukacita dan atas dasar firman Tuhan. Yang kelima, jadilah berkat. Saling mendoakan dan saling memberkati. Jika Anda adalah seorang tua tunggal, buatlah komitmen kepada Tuhan untuk mulai berdoa secara konsisten bersama anak-anak Anda. Setelah suami dan istri membangun kehidupan doa mereka, saatnya untuk membangun waktu doa keluarga bersama anak-anak. Anda dapat menggunakan langkah-langkah
yang berikut ini. Yang pertama, tetapkan waktu tertentu dengan anak Anda untuk berdoa. Yang kedua, bernyanyi, bersukacita. Yang ketiga, baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Yang keempat, berdoalah bagi setiap orang dalam keluarga Anda, orang yang ada di sekitar, berdoa bagi kebutuhan lain di luar keluarga. Yang kelima, saling memberkati. Ini adalah cara yang bagus untuk mengakhiri setiap ruang atas keluarga. Yang keenam, buatlah jurnal keluarga Allah. Catatlah jawaban atas doa-doa yang dinaikkan. Tuliskan apa yang Anda dengar dari Tuhan dan katakan di mana Anda melihat Tuhan bekerja. Yang ketujuh, gunakanlah pola doa Bapa Kami, dapat digunakan mungkin seminggu sekali. Anda bisa baca di dalam Lukas 11 dan Matius 6. Mari kita mempraktekannya bersama-sama. Para suami, merendahkan diri dan bertobat dari ketiadaan berdoa bersama pasangan dan keluarga Anda. Berkomitmenlah di depan umum untuk berdoa bersama istri dan anak-anak Anda. Para istri, serahkanlah dirimu kepada Tuhan untuk berdoa, untuk membangkitkan generasi yang saleh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sebagai suami, mampukan kami untuk berdoa bersama-sama dengan istri dan anak-anak kami. Sebagai istri Tuhan, Engkau tuntun kami, supaya kami dapat menolong suami kami, dapat berdoa bersama-sama dengan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri hadir dalam kehidupan keluarga kami. Kami undang Tuhan, Engkau masuk dalam kehidupan keluarga kami. Mari tinggal bersama-sama dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.